Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang administrasi pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifana Asazia dari kelas 2F Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian administrasi pendidikan Islam, yang kedua ruang lingkup administrasi pendidikan Islam, yang ketiga fungsi administrasi pendidikan Islam, yang keempat tujuan administrasi pendidikan Islam, yang kelima pola-pola administrasi pendidikan Islam, dan yang keenam prinsip-prinsip administrasi pendidikan Islam. Oke, yang pertama yaitu pengertian tentang administrasi pendidikan Islam. Administrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti ad, yang artinya intensif, dan ministrer yang artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Administrasi adalah pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi dan bergerak menuju ke tercapaiannya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator, yakni kepala organisasi. Jadi administrasi pendidikan Islam sendiri yaitu proses memanfaatkan sumber daya pendidikan melalui kerjasama sejumlah orang dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Oke, selain pengertian administrasi pendidikan Islam, administrasi pendidikan Islam juga memiliki ruang lingkup. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum, yang kedua administrasi ketenaga pendidikan, yang ketiga administrasi kesiswaan, yang keempat administrasi sarana dan prasarana, yang kelima administrasi keuangan, dan yang keenam administrasi perkantoran atau tata usaha. Yang ketujuh administrasi unit penunjang pendidikan, yang kedelapan administrasi layanan khusus, yang kesembilan administrasi lingkungan dan keamanan, yang kesepuluh administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi kurikulum? Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan diusahakan dengan sengaja dan dilaksanakan penuh dengan sungguh-sungguh dalam pembinaan peserta didik demi menggapai meningkatkan mutu pendidikan serta membantu menumbuh kembangkan potensi untuk menggapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang kedua yaitu administrasi ketenaga pendidikan. Jadi administrasi ini terdiri dari perencanaan pendidik, pengarahan positif, serta memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada, baik secara personil, material, dan spiritual untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan rangkaian kegiatan usaha yang meliputi tentang pengaturan administrasi yang selalu berkaitan dengan siswa dalam upaya pengembangan potensi, penyimpanan data-data siswa yang meliputi organisasi perkumpulan siswa, pengelolaan kesehatan murid, kesejahteraan siswa, penilaian dan pengukuran kemajuan siswa di sekolah maupun madrasah, dan kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan bimbingan dan keterampilan siswa. Yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana. Ya, seluruh aspek dan komponen pendidikan yang terdiri dari sarana dan prasarana secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Yang kelima yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan yaitu kegiatan yang mengatur dan memproses urusan keuangan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam yaitu administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran ini mencakup pelaksanaan teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan penyaluran informasi pendidikan. Ruang lingkup yang ketujuh yaitu administrasi unit penunjang pendidikan. Administrasi ini meliputi pramuka, kesenian, bimbingan konseling, UKS, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu administrasi layanan khusus, seperti jemputan sekolah, bimbingan sekolah, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu administrasi lingkungan dan keamanan.
Administrasi ini meliputi perencanaan dan pengaturan tata tertib seperti jadwal penjaga, jadwal kebersihan sekolah, dan lain-lain. Yang ke-10, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi hasil kerjasama, sosialisasi, peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan madrasah, program-program humas, dan sebagainya yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan Islam. Ada yang tahu nggak sih tujuan administrasi pendidikan Islam itu apa? Oke, tujuan administrasi pendidikan Islam yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan Islam. Yang kedua, menciptakan iklim rohaniah, psikologis, dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, dan keikhlasan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terus-menerus dalam melakukan pekerjaan yang diemban. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas kerja para pekerja serta memperbaiki kualitas, metode, dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Tujuan administrasi pendidikan Islam yang keenam yaitu mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menghubungkan antara proses pendidikan dengan tujuan pembangunan dalam masyarakat serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat atau lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengkoordinasian. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, supervisi. Yang keenam, kepegawaian. Yang ketujuh, pembiayaan. Dan yang kedelapan, penilaian atau evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Planning atau perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. Yang kedua dari fungsi administrasi pendidikan Islam yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai tujuan. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima yaitu supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan. Berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang esensial akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Oke, selanjutnya yang keenam, kepegawaian atau staf. Kepegawaian merupakan aktivitas untuk menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personel. Yang ketujuh, pembiayaan atau budgeting. Pembiayaan meliputi perencanaan biaya yang diperlukan, bagaimana penggunaannya sampai dengan pengawasan agar dalam penggunaannya tepat sasaran. Fungsi administrasi yang ke-8 atau yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu pola administrasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada pola auditoritarian. Administrasi model ini dianggap jauh dari semangat ajaran Islam. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pemimpin administratif condong untuk menekankan ide,
kekuasaan resmi dan bergantung sepenuhnya terhadap undang-undang dan peraturan. Yang kedua yaitu pemimpin ini bekerja sendiri dalam merancang kebijakan pekerjaan sekolah atau lembaga pendidikan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kekuasaan dalam pola ini cenderung menjenjang dari atas ke bawah. Yang keempat, pola administrasi seperti ini bergantung pada sistem pengawasan. Yang kedua yaitu administrasi anarki, yaitu administrasi yang tidak memberi supervisi atau bimbingan positif bagi kelompok yang ada dalam lembaga, tetapi dibiarkannya kelompok ini bebas mengerjakan berbagai kerjaannya. Pola administrasi ini juga disebut dengan administrasi tidak terpimpin. Administrasi yang ketiga yaitu administrasi demokratis. Pola administrasi ini berada di tengah-tengah antara kedua pola administrasi yang tadi, yaitu pola administrasi authoritarian dan administrasi anarki. Pola ini dianggap pola administrasi yang paling tepat karena pola ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, yang pertama, percaya akan harga diri dalam Ciri-cirinya, yang pertama, percaya akan harga diri manusia dalam lembaga. Yang kedua, memperhatikan adanya hubungan-hubungan kemanusiaan yang sehat di kalangan semua orang di dalam lembaga. Yang ketiga, melibatkan semua anggota lembaga dalam segala kerjaannya. Dan yang keempat, bergantung kepada supervisi umum terhadap para pekerja, bukannya supervisi terperinci dan pengawasan terus-menerus. Prinsip administrasi pendidikan Islam. Ada beberapa ketentuan prinsip umum administrasi pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama, prinsip menekankan iman dan akhlak dalam kerja administrasi. Yang kedua, prinsip keadilan dan kesamaan. Yang ketiga, prinsip musyawarah. Yang keempat, prinsip pembagian kerja dan tugas. Yang administrasi pendidikan Islam. Ada beberapa ketentuan prinsip umum administrasi pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama, prinsip menekankan iman dan akhlak dalam kerja administrasi. Yang kedua, prinsip keadilan dan kesamaan. Yang ketiga, prinsip musyawarah. Yang keempat, prinsip pembagian kerja dan tugas. Yang kelima, prinsip berpegang pada perencanaan, organisasi, supervisi, pengawasan, dan follow up. Prinsip administrasi yang keenam yaitu prinsip penghargaan, pergaulan baik, dan hubungan baik dengan para pekerja. Yang ketujuh yaitu prinsip menekankan kemampuan, pengalaman, dan keikhlasan dalam pencalonan pelantikan, penaikan pangkat, dan pemberian mandat dalam pekerjaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.